Ah, miftah ya, miftah tahu. Bendanya nggak boleh tanwin. Mumtaz. Nah, aina miftahu sayyarah. Mumtaz. Ya, bendanya kalau nggak a, i, kalau nggak u. Nggak boleh an, in, atau un. Miftahus sayyarah. Baik, Mumtaz. Di mana kuncinya mobil? Di mana kunci mobil? Nah, Syekh Yofa, salasa. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulu. Karena nggak ada yang mengkasrohkan sebelumnya. Maka hukum asal yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nam Syekh Arif arba'ah. Mumtaz. Farag di iqra soal awalan. Nah, at-tabibi ada alif lam. Mumtaz. Apanya dokter yang jauh? Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz. Nam Syekh Farid. Nam Al-Qur'anu kitabullah, kitabullahu, kitabullahi, kitabullah. Nah, kenapa hi? Karena artinya buku atau kitabnya Allah. Jadi kalau artinya ya ininya itu ya ada nya di tengah ya, maka yang kedua has roh pilihannya cuma ini aja. Kalau nggak iya in. Jadi kita masuk ke format yang dijelaskan di buku, ada ya nanti di akhir. Baik, Syekh Eko. Nah, tafadhal Syekh Eko. Rakam sittah. Rakam sittah. Naam, sahih, sittah. Iqra' as-su'al. Naam. Faragh. Iqra' hakadha. Faragh. Faragh bisa dilihat di layar ini titik-titik ya. Khadijatu Faragh Hamidin. Mumtaz bintu. Iqra' minal awal, baca dari awal. Naam, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu boleh nggak dibaca Khadijatun? Nggak boleh. Ingat nggak kenapa? Nama perempuan. Mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah masih ingat. Ya, nama perempuan kita nggak tanwinkan ya. Nah, nama perempuan kita nggak tanwinkan. Kenapa? Untuk membedakan itu nama orang atau bukan. Ya, untuk membedakan itu nama orang atau bukan. Kayak misalnya Aisyah. Aisyah tu kalau sebagai nama orang. Tapi kalau sebagai bukan nama orang, kata biasa kita bilang Aisyatun. Apa artinya Aisyatun? Wanita yang hidup. Namanya Aisyatun. Ya. Jadi kalau nama sebagai nama ya Aisyatu. Misalnya kita mau kasih nama anak kita Solihah, misalnya gitu ya. Ini diharokati Solihatun atau Solihatu nih. Nah, sebagai nama maka dia harus Solihatu. Tapi anak saya tuh Solihah loh, sebagai sifat misalnya. Kita bilang bahwa anak saya Solihatun. Nah, baik, ba'dahu setelahnya Syekh Akhdan, tafadhal. Naam, sab'ah. Tafadhal. Ana, mumtaz. Ana Farag al-Mudarris. Baik.
Mudarris itu guru. Saya siapanya guru. Ah, gitu ya. Anaknya misalnya. Boleh, bisa. Karena anak untuk laki-laki dan perempuan ya. Heeh. Tapi jangan anak suariminya guru. Soalnya gurunya di sini laki-laki. Nah, mumtaz. Tolibun atau tolibu? Mumtaz. Iqra minal awal. Ana. Masya Allah. Ana talibu al-mudarrisi. Ana talibu al-mudarrisi. Ya. Mumtaz. Masya Allah. Ana adalah muridnya ya sang guru. Ya, si guru itu. Barakallahu fiik. Naam, fadhal. Lebih bagus yang kedua. Dibaca menyambung. Naam, ana ibnul mudarrisi. Naam, ana talibul mudarrisi. Ana zaujatul mudarris. Barakallahu fiikum. Naam, tadi kayaknya ada Syekh Eki ya, keluar masuk agak trouble mungkin di koneksi. Baik lah, Bas. Apa? Nah, kita ke nomor thamaniyah, rakam thamaniyah. Farag at-talibi maksur. Mal jawab? Apanya talib yang maksur? Ma mana maksur? Ah, patah. Maksur bimana? Patah. Nah, qalam. Baik, jamil. Berarti bacanya gimana? Mumtaz. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Naam, jamil. Taib tis'ah. Bab farag maftuhun. Pintunya apa yang terbuka? Naam, babul masjidi. Apalagi? Babul baiti. Babul madrasati. Ya, maftuhun. Iya. Nah, ininya itu. Ya, nanti itunya i ya. Baik. Nah, Syekh Eki, tafadhol boleh di nomor 10, Syekh. Rakam asyarah. Bisa dicoba. Ya, Mak. Bunyi ya, iya bunyi. Aman. Ada intermezzo sebentar. Nah, nah, tafadhol ya, Syekh. Masya Allah. Kharajal mudarrisu minal ghurfatil mudiri. Ya, selangkah lagi bendanya hilangkan alif lamnya. Bahkan. Aid boleh diulangi. Yang al-ghurfatinya dihilangkan alif lamnya. Nggak boleh ada alif lam. Mhm. Mumtaz, barakallahu fiik. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudarris au afwan min ghurfatil mudiri ya. Jadi bendanya ya itu tidak boleh tanwi afwan, nggak boleh tanwin betul dan nggak boleh ada alif lam. Nggak boleh ada alif lam. Ya, seperti yang mungkin latihan sebelum afwan. Yang di latihan sebelumnya ya disuruh untuk membetulkan kesalahan yang ada di susunan kalimat ya. Baik. Nah, yang sitah kemarin udah kita kerjain belum? Belum ya? Masih wajib juga ya? Udah. Baik, kita sekilas ya. Al-qalam
Oh iya, ini yang ana maksud ini ya. Yang apa namanya, mengkoreksi mana yang salah ya. Al-qalamut talibi. Berarti ini kelebihan apa? Syekh Eki? Alif lam di kata apa ini? Al-qalamu. Nah, jadi alnya dihilangkan di kata pertama. Ya, kata pertama harus ringkas. Ringkasnya apa? Nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Ya, nggak boleh alif lam, nggak boleh win. Untuk kata pertama aturannya dua itu aja, nggak boleh alif lam, nggak boleh. Untuk kata kedua aturannya cuma satu, harus oh udah itu aja selesai ya, cuman itu aja aturan kata pertama dengan aturan kata kedua. Nah ini iqra al-mithala, ya baca contoh, summa kawin, kemudian buat as'ilah. As'ilah itu jamanya soal, soal, as'ilah. Nah, soal, as'ilah. Baik. Kawin as'ilatan mithlahu, buatlah contoh seperti itu, musyiran ya, sambil menunjuk ila suwari at-taliyah. Nah, ke gambar berikut ini. Kalau buku kita bilang hadza. Ya, kayaknya sih hadza semua ya. Kalau ada dua berarti pakai wa. Lihat kalimatnya adalah kitabu man hadza, buku siapa ini? Ya, kalau misalnya pena berarti pulpen siapa ini? Kalau kemeja siapa ini? Dan rumah siapa ini? Pakai itu boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting kata tunjuk ya, isyarat. Ranjang siapa ini? Ya, dan seterusnya. Baik. Boleh ya kita coba ya. Nah, dari PRT lagi berarti. Nah, tafadhol PRT. Pulpen siapa ini? Oke, boleh sambil dipraktekin juga nggak apa-apa ya. Qalamu man hadza? Masya Allah. Nah, Syekh Maman, kolamu. Karena pulpennya siapa? Karena adanya nya. Jadi kata keduanya adalah man siapa. Kata keduanya adalah si man ini. Qalamu man hadza? Mumtaz. Syekh Maman, komis. Ko. Mm-mm. Bukan kha. Nah, komisu. Mumtaz. Boleh, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Kemeja siapa itu? Dan rumah siapa ini? Gitu ya. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, Syekh Yofa, itu kasur siapa itu? Atau kasur siapa ini? Masya Allah. Sariru man hadza. Syekh Yofa ada putra di pesantren? Ada. Nanti kalau misalnya datang ke kamarnya lagi jenguk, boleh ya masuk ke asrama ya? Boleh. Oh, sekarang nggak boleh ke kamar. Atau mungkin di ruang tidur tamu ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol tuh. Dari rumah hadza. Wih, Masya Allah. Nah, nanti saya Arif jenguk anak di pesantren gitu ya. Tanya, dari rumah hadza. Ya, emang harus harus apa ya? Pede. Kunci bisa bahasa Arab aktif itu ya pede. Nggak takut diketawain gitu ya. Nah, Mumtaz. Tapi Tis'a, ya ini ada, karena kita bakal nanti ke depannya akan banyak percakapan. Ini ada contoh ya, latihan nomor 9. Bikin kalimat dari kata ismun. Dari kata nama. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Zainabu atau Zainabun? Zainabu, nama perempuan. Apa artinya ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu?
nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama Zainab. Mumtaz. Nah, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Ismul mudarris, mana ismul mudarris? Nama guru itu Hamid. Masmul mudir, kepala sekolah. Mumtaz. Nah, sekarang dari kata ibnun, ya, ibnu Khalidin fil madrasah wa ibnu Hamidin fil jami'ah. Di sekolah. Anaknya Khalid di sekolah. Anaknya Hamid di universitas. Sudah kuliah ya. Insyaallah. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Aina benul mudiri? Ma makna? Apa artinya? Anak guru itu di keras. Di mana anak kepala sekolah. Baik. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Sudah mulai mudah ya. Iqra' ma yali. Baca yang berikut ini. Mura'iyan. Ya, boleh diartikan mura'iyan dengan memperhatikan. Mura'i artinya memperhatikan. Dibikin an jadinya dengan. Dengan memperhatikan. Qawaid. Ya, qawaid itu kaidah, kaidah. Semuanya ini qawaid. Jamaknya qaidah adalah qawa. Dengan kaidah nutqi hamzatil wasal, ya, pengucapan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Ya, hamzah wasal adalah hamzah atau alif. Boleh dicatat ya, hamzah wasal. Kita belajar tajwid dikit nih ya, karena lewat ya. Nah, ini mumpung lagi bulan Quran, kita sambil belajar baca Quran. Nah, hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah ya, atau alif ya. Hamzah yang bila di awal kalimat ia dibaca bila di tengah kalimat dianggap tidak ada. Itu hamzah wasal. Jadi hamzah yang bentuknya alif. Apa bedanya hamzah sama alif? Sebenarnya ini ada perbedaan nanti kalau kita belajar tajwid. Ya. Hamzah kalau ada harokatnya a, i, u itu namanya hamzah. Orang Arab sebenarnya membedakan antara huruf hamzah dengan huruf alif. Huruf alif itu cuman huruf panjang aja. Huruf yang digunakan untuk memanjangkan suara a, itu namanya huruf alif. Tanpa harokat. Jadi huruf alif itu adalah huruf yang nggak ada harokatnya. Karena dia cuman buat manjangin suara aja. A. Sedangkan huruf hamzah ya, itu ada harokatnya a, i, u. Kalaupun sukun ada suaranya.
Contohnya adalah ketika dia sukun iqra. Itu kan ada suara a-nya kan ya. Iqra, a, ra. Tapi kalau alif ya, kalau kita ini baca ini huruf alif. Kalau huruf alif kita justru bacanya iqra. Nah, cuman panjang aja jatuhnya. Karena itu bukan huruf alif, itu adalah huruf hamzah. Iqra. Seperti itu. Perbedaan alif dengan hamzah. Hamzah wasol ini adalah hamzah yang kayak kapal selam, terbit dan tenggelam. Ya, kapan dia terbit? Dibaca ketika dia di awal kalimat, di awal. Makanya tadi mungkin di contoh ini yang raqam wahid, ibnu, ya, ibnu hamzahnya di situ adalah hamzah wasol. Kalau di depan kalimat baca. Tapi kalau di tengah, contohnya kayak di raqam itsnan ya, kharaja benu. Nah, ya kebaca ya, dianggap tidak ada. Kharaja benu. Yang ini, nih. Kharaja benu. Tapi yang nomor satu, dibaca i-nya itu. Ibnu. Ya, Muhammadin. Beda dengan kharaja benu. Jadi hamzah di kata ibnu, hamzahnya wasol. Contoh hamzah wasol adalah apa? Semua hamzah di alif lam. Alif, kok namanya alif lam? Ya dari dulu karena udah terlanjur baca alif lam. Nama hurufnya kelihatannya seperti alif. Sebenarnya itu bukan alif lam ya. Hamzah lam harusnya ya. Karena terbaca. Bukan jadi huruf panjang. Tapi karena udah jadi nama dari dulu alif lam, akhirnya ya alif lam. Alif lam itu alifnya sebenarnya adalah hamzah. Kalau kita baca di awal, contohnya di nomor 1 ada nggak ini? Misalnya al-Iraq. Al-Iraq. Kalau kita baca di awal kalimat, maka bacanya al-Iraq. Tapi kalau di tengah, fil Iraqi. Al-baitu, kebaca a-nya. A-nya ada harokat itu. Al-baitu. Nah, tapi kalau misalnya ada fi misalnya di depannya, jadinya bukan fi al-baitu. Maka pertanyaan Pak RT tadi, ya, lebih bagus mana? Ketika misalnya ghurfatu al-mudiri atau ghurfatul mudiri. Ya harusnya ghurfatul. Kenapa? Karena hamzanya di tengah kah? Jadi kalau di tengah itu menghilang dia. Nggak kelihatan. Kalau taruh di depan baru kelihatan. Ya. Ini anggap aja huruf kerdil ya, huruf kerdil. Yang kelihatannya cuma kalau di depan aja, kalau di belakang tenggelam. Nah, kalau sembari kita jalan juga nanti ketemu apa aja sih yang hamzahnya tuh hamzah wasol. Ini ciri-ciri hamzah wasol ya. Nanti kita identifikasi kata apa yang punya hamzah wasol. Ya, kata apa yang punya hamzah wasol. Tapi ya, bisa didengarkan. Nanti kira-kira kata apa yang punya hamzah wasol di raqam wahid. Ana akra, antum tasma'un. Ana baca, antum dengar. Baik. Wahid. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Kata apa yang ada hamzah wasalnya? Naam, ayu kalimah. Kata apa? Ibnu, mumtaz. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika di awal ibnu dibaca i-nya. Ketika di tengah wabnu, bukan wa ibnu. Wabnu bukan wa ibnu. Jadi dia timbul dan tenggelam. Oke, baik. Itsnan. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Ayu kalimah, kata apa? Ibnu lagi. Kalimah ukhra, kata yang lain.
Ada enggak? Naam, at-tabib ya, di A yang pertama itu at-tabib, A-nya itu hamzah wasal. Naam, kalimat ukhra, kata yang lain, mumtaz, al-bait, al-baiti. Semua al itu pasti hamzahnya hamzah wasal. Nah, baik. Salasa, tiga, istami', simak. Dhahaba ibnut tajiri ilas suqi. Berarti kata apa yang ada hamzah wasalnya? Ayu kalimah? Nah, mumtaz. Ibnu wahid. Kalimat ukhra, at-tajir. At-tajir. Nah, kalimat ukhra, as-suq. Mumtaz. As-suq. As-suq. Nah, pakai tasydid karena dia yang alif lam syamsiyah ya. Ila suq. Asuk, kata asuknya aja ya. Nah, pertanyaan, kalau ila gimana itu satu? Ila itu kan ila ada alifnya ya, ada hamzahnya, ada panjangnya. Tapi giliran disambung ke kata setelahnya hilang. Harusnya kan ila panjang ya. Tapi jadi ilas. Apakah itu disebut juga hamzah wasal? Tidak. Karena dia nggak pernah berharokat. Ila ya. Kan gini ya. Ila ini kan alif. Ya, bukan ham. Baik. Nah, kharaja mana kharaja? Keluar. Dhahaba. Dhahaba pergi. Keluar pergi. Baik. Naam arba'ah. Naam arba'ah. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Baik, ayu kalimah? Kata yang mana? Ismu. Taunya dari mana? Ketika dia ketemu wa jadi wasmu. Bahkan di beberapa kata langsung nggak ditulis alifnya itu. Bismi. Hujan ya? Alhamdulillah. Bismillah. Ini aslinya biismillah. Dengan bi artinya dengan, ismi artinya aman Barte. Aman. Dimasukin ke dalam aja Barte. Sini di sini jalan. Jas hujannya. Nah, bismi. Kenapa hamzah alifnya nggak hafan? Kenapa hamzahnya nggak ditulis? Karena sangat sering ditulis. Ya, orang Arab dari dulu, dari zaman jahiliyah sudah menulis bismillah. Sudah menulis bismi, tapi bukan bismillah. Mereka nulisnya bismika Allahumma, bismika Allahumma, bukan bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak kenal asmaul husna. Ya, mereka nggak kenal asmaul husna. Bismika Allahumma. Tapi bismi mereka tulis tanpa alif. Kenapa? Karena saking sering nulisnya, ya, dan nggak pernah terbaca. Ya udah, sambung aja lah, bismi. Tapi sebenarnya dua kata ya, bi ismi. Jadinya bismi. Baik. Mumtaz. Yang rokam arba'ah nomor 4 itu sudah ismu sudah. Kalimah ukhra, kata yang lain. Al-muhandis. Mumtaz. Al-muhandis, alnya ya. Kalimah ukhra at-tabibi. At-tabibi. At-tabibi, alif lamnya ya. Saya berakam khamsah, ana akra, ana baca. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Ma apa? Ismu nama. Maksudnya siapa nama ya. Ar-rajuli, nama laki-laki itu. Yang mana? Ayu kalimah fiha hamzah wasal.
Mumtaz. Ismu ar-rajul. Ar-rajul. Mumtaz. Barakallahu fikum. Nah, tapi sitta. Ibnu man anta? Siapa Anda? Ibnu ya. Anta hamzah wasal bukan? Bukan hamzah wasal. Ana ibnul wazir. Saya anaknya menteri. Masya Allah. Wazir apa wazir? Menteri. Jadi kalau misalnya ada yang marganya Bawazir itu keturunan menteri. Ustaz siapa? Ustaz Subhan Bawazir. Itu berarti turunan menteri ya. Nah, nggak tahu. Itu juga menterinya siapa juga kita nggak tahu. Abna. Kalau dibaca putus kan ana ibnu al-wazir kan gitu. Tapi nggak seperti itu orang Arab bacanya, nyambung. Ana benul. Ana benul waziri. Ana benul waziri. Baik, al-kalimah al-jadidah. Nah, al-kalimah al-jadidah. Kata baru. Al-kalimat, kata-kata baru. Kata-kata baru. Oke, kata-kata hari ini kita baca. Mana ar-rasul? Susan. Nah. Al-Ka'bah. Ka'bah artis secara bahasa rumah kotak, betul ya. Rumah kotak itu Ka'bah. Udah cuma kotak doang. Ya nggak ada sayap kanan sayap kirinya. Ya ada garasi sebelah kanannya. Udah kotak, pokoknya kotak sesederhana itu disebut Al-Ka'bah. Iya itu Ka'bah. Itu Ka'bah juga, tapi secara bahasa. Ka'bah. Istilah kata joglo kan gitu kan. Rumah joglo. Joglo itu kan jenis rumah. Ya. Joglo jenis rumah. Kita bisa bikin joglo berapapun. Mungkin di antara semua joglo ada joglo paling terkenal ya. Kita bilang mungkin si joglo gitu ya. Atau the joglo gitu ya. Al joglo misalnya. Al joglo. Nah, al ism ini menarik ini. Bagaimana kalau misalnya tadi hamzah wasal, ini sudah ya? Sudah dicatat insyaallah. Nah, ini menarik ini. Ini di Al-Qur'an ada soalnya. Kalau misalnya tadi yang hamzah wasal ya, hamzah wasal nih anak. Dikasih al. Ini menarik. Ismu ini kan nggak ada ya hamzah wasal juga kan ya. Aslinya sukun. Ambil hamzah wasal itu aslinya apa? Sukun, dianggap nggak ada. Kemudian kita tambahkan al di sini. Harokat alamnya apa? Sukun. Betul ya? Ya. Ini ya, di sini hamzah wasal atau bukan hamzah wasal? Al. Alifnya hamzah wasal bukan? Semua alif lam, alifnya hamzah wasal. Berarti harokatnya apa? Sukun semua ini 3. Ya, sukun semua 3. Gimana cara bacanya? Nah, hamzah wasal yang pertama di sini kan kita ya, kalau di awal kalimat atau dibaca sendiri dikasih harokat ya. Harokatnya jadi apa? Jadi fathah a. Al ini sukun lagi ketemu. Sukun ketemu sukun. Gimana caranya? Sukun ketemu sukun, sukun yang pertama harus diharokati. Apakah ini dibaca al-ismu? Ya. Tidak. Sebelum kita dikasih kasroh, karena dia aslinya sukun. Sukun ketemu sukun. Ya. Ini hilang ya karena yang di atasnya. Ini karena sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dikasrohkan. Sukun yang pertama. Jadi apa? Alismu. Alismu. Ya.
Bacanya bukan al-ismu, alismu. Alismu. Ya, seperti di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wala nisa'un min nisa'in asa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Kemudian Allah bilang bi salismul fusuq, bi salismu, ya. Kalau dikasih al ismu, dikasih kata bisa di sini, dikasih kata bisa di Al-Qur'an ada kata bisa, bisa, ya. Maka alif yang di sini hamzah wasalnya nggak perlu diharokati karena di tengah. Tinggal huruf yang emang asli dia harus berharokat. Jadinya bi salis. Kalau kalau bacaan di luar kata ini bi sal ismu, enggak, bi salismu. Baik, itu faidah aja tambahan. Tambah ini bacanya alismu, alibnu. Nah, itu ada ya contoh ya. Baik. Nah, kita kembali ke kotak. Kalimah rakam salasa, kata nomor 3, alismu. Ya, bacanya apa? Boleh diulangi. Istami' ward. Nah, mumtaz. Alibnu. Ini nggak semua orang belajar di pesantren ngerti ini. Serius. Ya. Ana paham ini juga setelah alhamdulillah ketemu sama Syekh. Syekh ngajarin gini cara bacanya yang benar. Alhamdulillah Syekhnya memang waktu itu pakar Quran. Jadi ketika diajarin seperti ini nyambung. Ya pas. Alismu dengan alibnu. Baik. Arba'ah, al-ammu. Taz. Mana al-ammu? Om, paman. Tapi dari keluarga ayah ya. Thayyib. Ini kayaknya udah kemarin kita baca ya. Belum. Thayyib. Al-khalu. Mana al-khalu? Paman juga om. Tapi om dari keluarga ibu. Ya, dari keluarga ibu. Emang bedanya apa? Keluarga dari ayah dengan keluarga dari ibu. Bedanya ya, karena orang Arab itu selalu punya nama belakang, marga. Om itu yang semarga karena dari jalur ayah. Sedangkan khol itu yang beda marganya. Misalnya ya, ibunya Nasution, bapaknya Baswedan. Om-omnya yang marganya Nasution atau marga Baswedan? Baswedan. Om-omnya yang keluarga Baswedan. Kalau bibi apa? Kalau bibi tinggal tambahin tamar butoh aja. Kalau am sama ammah, kol sama kolah. Udah semudah itu. Baik. Al-kalimah rakam 7, nomor 7 ya. Al-haqibatu. Mana al-haqibatu? Nah, hadhihi al-haqibatu. Hadhihi al-haqibatu. Nah, mana al-haqibah? Tas. Baik. Hadhihi al-haqibah. Hadhihi al-haqibah. Baik. Ya. Kalau kalau koper biasa juga kita sebut dengan syantoh. Syantotun. Syantotun. Syamtoh.
Banyak ya jenisnya ya. Contoh, kalau tas kresek biasanya bilangnya kis, kis. Mana mau kis dong, waduh. Kis, kantong kresek. Kantong sih, kis itu artinya kantong. Atau mereka juga kadang bilangnya balastik. Balastik. Bukan balistik, meledak nanti. Balastik. Baik. As-sayyaratu. Apa mobil? 6. As-sayyaratu. 6. Yang berhubungan dengan as-sayyaratu ba'dahu asyari'u. Asyari'u. Asyari'u artinya jalan. Makanya ada kata syariat. Artinya jalan, cara, way. Asyari'u. Nah, mughlaq apa? Mughlaq tertutup. Naam. Mughlaq artinya tertutup. Baik, tahta bawah. Hunaka. Nah, hunaka di sana. Hunaka. Baik, al-muhandisu. Insinyur, ya. Engineer. Insinyur. Baik. Sayyaratul mudarris, mobilnya guru, ya. Mobilnya guru. Sayyaratul mudir wala mudarris? Mudarris. Baik. Nah, ini istilahnya namanya apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nah, sayyaratul mudarris, atau ada yang bisa kasih contoh lagi dari kemarin kita pelajari 3 pertemuan ini. Misalnya Rasulullah, rumahnya dokter gitu ya. Apa rumahnya dokter? Nah, baik. Baitut tabib. Baitut tabib. Ya, kita bisa tulis kaidahnya atau rulesnya, ya. Kata pertama dan kata kedua, ya. Kata pertama adalah apa? Mudhof. Namanya apa? Mudhof. Oke. Kata kedua, naam, adalah mudhof ilaih. Kalau kedua, dua kata ya istilahnya. Yang pertama cuma satu, mudhof. Yang kedua dua, idhof ilaih. Rulesnya dua. Tidak boleh alif lam. Apalagi tidak boleh tanwin. Begitu ya.
Sedangkan yang mudhof ilaih cuman satu, harus kasroh. Kasroh itu meliputi apa? Kasroh atau kasrotain. Dah, ini ringkasan dari format benda dan pemiliknya, ya, yang sebenarnya bisa antara benda dengan benda lain, yang artinya itunya ini, ya, itunya ini, rumah, pintunya rumah, halamannya masjid, ya, pulpennya murid, mobilnya guru, apapun itu, ya, ini ringkasannya. Yang pertama namanya mudhof, kedua adalah mudhof ilaih. Kalau yang mudhof, kata pertama cuman dua, ya, dua aturannya, nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Kalau yang kedua cuman satu, ya, harus kasroh. Baik. Arti mudhof sendiri artinya yang disandarkan atau yang ditambahkan, ya, yang disandarkan atau yang ditambahkan. Berarti mudhof. Sedangkan mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Contoh nih, ya. Kalau misalnya ini tembok, ini ada barang, kita senderin barang ini ke tembok. Ini barang namanya mudhof, si tembok namanya mudhof ilaih. Gitu, ya. Ini ada tanaman digantung di besi. Ya, maka yang mudhof adalah tanaman. Ya. Sandarannya besi, mudhof ilaih. Ini ada lampu, ada plafon. Kira-kira yang mudhof mana? Lampu. Mudhof ilaihnya atapnya, plafonnya. Gitu, ya. Jadi justru yang lebih powerful yang kedua. Sedangkan kata yang pertama cuma ditempelin aja. Ya. Baitullah, rumahnya Allah. Kan gitu, ya. Jadi si rumah ini disandarkan kepada Allah. Semua yang disandarkan kepada Allah jadi mulia. Kan begitu. Baitullah. Penanya siswa. Cuma barang tambahan buat siswa, itu cuma barang tambahan aja. Ya. Penanya siswa. Pintunya mobil. Mobil tanpa pintu masih mobil nggak? Masih. Tapi pintu tanpa mobil nggak bisa dibilang mobil. Ya kan? Bukan apa-apa istilahnya, kan gitu. Iya, seperti menerangkan, ya, kata sebelumnya. Ini mudhof mudhof ilaih. Jadi ini, ya, artinya kalau kalimat bahasa percakapan kita, ya, mudhof dengan mudhof ilaih adalah ketika kita mau bicara, ya, itunya ini. Itunya ini. Adanya itunya ini. Gitu, ya. Itunya ini. Mau bilang apa? Itunya ini. Laptopnya temen misalnya. Berarti cari laptop bahasa Arab, temen bahasa Arabnya apa? Jadi tuh pakainya format ini, mudhof dan mudhof ilaih. Formatnya apa? Itunya ini. Tapi bila huna hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini? Mudhof ilaih. Ini daras berikutnya mudah sebenarnya, ya, karena dia versi perempuannya aja yang udah pernah kita bahas. Hadihi ketemu lagi hadihi, nanti zalika jadi tilka. Ini versi perempuannya aja. Baik, mudhaf dan mudhaf
Ilai. Kata pertama tidak boleh lam, kata kedua tidak boleh tanwin. Mumtaz. Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Sahih. Nah, jadi ini mudhaf. Ini mudhaf. Ya, tabib di sini ada mudhaf ilai. Mudhaf dan mudhaf ilai. Nah, sama kayak misalnya kita bilang Ibnu Umar. Ibnu Umar. Itu artinya apa sih? Putranya Umar. Putranya Umar. Kalau mungkin di bahasa Inggrisnya itu kan itunya ini ya, misalnya Baitut Tabib itu berarti house of apa, ini of apa. Kalau ada of di tengah itu berarti itu ada beberapa kata yang dikecualikan memang. Salah satunya Umar itu nggak bisa kasroh. Iya. Nah, nanti ada pembahasan khusus itu nama-nama yang menolak dikasrohkan. Iya, umumnya dikasroh betul. Ya, itu iya spesial case itu. Jadi ada nama-nama yang menolak dikasrohkan. Ya, dia pilih harokat lain ya sebagai ganti kasroh. Pada umumnya dikasrohkan. Harusnya Ibnu Umari atau Umarin. Ya, Ibnu Umarin harus. Karena menolak dikasrohkan ya jadi berubah. Ada insya Allah nanti kita bahas bab khusus. Itu sebenarnya cuma kata-kata pengecualian aja kayak hamzah wasol aja. Hamzah wasol nggak di semua kata. Memang harus hafal kita kata-katanya. Harus hafal kata-katanya. Nggak istilahnya semua kata itu bisa ada hamzah wasolnya enggak. Yang nggak dikasrohkan juga itu kata-kata khusus aja. Segelintir aja. Nah, baik, insya Allah selesai ya. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi di Dersadis. Ini perempuan-perempuan. Fadal boleh di apa namanya baca-baca dipelajari lagi. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu aja ya. Kita cukupkan. Baik, yang dari Zoom ada pertanyaan, Fadal? Cukup insya Allah. Ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang? Nah, baik. Nah, nggak apa-apa, kita nanti ulang-ulang lagi aja kalau belum terlalu jelas. Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.